Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa mata kuliah Filologi ya, untuk yang sastra Indonesia, untuk yang sejarah dan peradaban Islam, berarti mata kuliah Kodikologi dan Filologi ya, sama saja frasa judulnya saja yang berbeda ya. Baik, masuk pada pertemuan pertama mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Syarifah Wardah El Firdausi ya. Jadi teman-teman bisa memanggil saya Bu Syarifah ya. Untuk pertemuan kali ini, perkuliahan sebagaimana dalam RPS ya yang sudah saya bagikan pada hari Jumat kemarin, bahwasannya perkuliahan di hari pertama ini akan dihandle ya, atau dilaksanakan melalui video dalam YouTube ya. Nah, kemudian nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa menyampaikannya, menuliskannya dalam kolom komentar YouTube ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, maka perkuliahan berikutnya kita akan beralih ke Google Classroom kita sesuai dengan kelas kita masing-masing gitu ya. Jadi kenapa dihandle pakai YouTube ya, pakai video seperti ini? Fungsinya supaya juga tidak memakan terlalu banyak kuota ya, karena kalau kita perkuliahannya via live ya, via Google Meet terus-menerus, saya justru kasihan dengan teman-teman yang harus mengeluarkan banyak kuota gitu ya. Jadi saya usahakan setiap video yang saya buat itu adalah tidak lebih dari 15 menit ya. Sisanya mudah-mudahan kita bisa banyak tanya jawab dalam Google Classroom ya. Jadi saya berharap teman-teman semuanya tidak kehilangan semangat dalam semester ini ya. Walaupun kita harus berkuliah secara daring. Saya rasa full satu semester ya. Tidak seperti semester lalu yang kita masih banyak beberapa kali pertemuan ya. Itu pembukaan masih banyak atau masih langsung bertatap muka ya. Jadi saya berharap teman-teman tidak kehilangan kesempatan, tidak kehilangan semangat ya, walaupun kita berkuliah secara daring gitu ya. Baik, saya lanjutkan langsung ya. Untuk perkenalan lebih jauh terkait pengajar maupun dari pihak mahasiswa, saya rasa nanti ada waktu di mana kita akan bisa Google live via Google Meet ya. Nah, di situ nanti kita bisa pergunakan untuk perkenalan satu sama lain ya, seperti itu. Baik, saya lanjutkan untuk rencana pembelajaran semester yang saya sampaikan pada kali ini ya. Ya, mata kuliah sebagaimana yang tertulis dalam siakat masing-masing ya. Kemudian SKS juga pada mata kuliah ini untuk yang sastra Indonesia, kemudian untuk yang sejarah dan peradaban Islam seperti ini ya. Begitu juga Google Classroom-nya menyesuaikan prodinya masing-masing ya, seperti itu. Ini karena mata kuliah yang pertama hari Senin adalah sastra Indonesia, maka yang saya cantumkan di sini sastra Indonesia begitu ya. Tapi sama saja ya. Oke, baik. Mulai dari capaian pembelajaran lulusan sampai dengan kemampuan akhir mata kuliah, baik yang sejarah peradaban Islam maupun yang sastra Indonesia, saudara bisa perhatikan dalam RPS masing-masing ya. Nah, sekarang saya lanjut terkait deskripsi singkat mata kuliah. Sebetulnya filologi itu apa sih? Ya. Kalau teman-teman ada yang sudah mulai kepo, cari-cari literatur, ataupun di Google ya, sebetulnya filologi itu apa sih ya? Sebetulnya mata kuliah ini, filologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang naskah ya, atau tulisan teks. Tapi bedanya ini bukan tulisan yang cetak, nah melainkan tulisan tangan. Catatannya tulisan tangan di media kertas ya, tapi kertasnya itu diawali dari kertas lokal yang zaman dahulu ya. Jadi syaratnya harus sudah lampau dan itu ditulis tangan dan bukan di media seperti prasasti seperti itu ya. Jadi harus di kertas. Nah, seperti itu ya.
Nah, itu yang dikaji oleh ilmu filologi. Tetapi bedanya apa dengan filologi yang lain? Filologi dalam perkuliahan kita ini mempelajari tentang naskah yang ada di Nusantara. Gitu ya. Nah, jadi ini ya, mata kuliah ini mengkaji naskah-naskah yang ditulis dengan tulisan non-cetak atau manuskrip. Manuskrip ya. Nah, begitu ya. Bahasa Inggrisnya handscript, kalau manuskrip itu bahasa Belandanya ya. Jadi kita menggunakan redaksi Belandanya seperti itu. Nah, yang telah ada sejak zaman Hindu-Buddha, nanti kita bahas sejarahnya seperti apa, hingga Islam ketika masuk di Nusantara ya. Nusantara di sini saudara tekankan, saya tekankan bahwa skopnya adalah Indonesia. Ya, saya sebut Nusantara itu tidak meluas satu Nusantara, tetapi dalam kawasan Indonesia, begitu ya. Nah, naskah tersebut berisi beragam corak ilmu pengetahuan pada zaman itu. Sebagaimana kita di sini sekarang, kita mungkin akan menuliskan kajian kita atau ilmu yang kita pelajari itu bisa dalam smartphone ya, atau juga dalam PC atau dalam laptop ya. Nah, atau dalam buku tulis ya. Nah, karena dulu medianya masih media kertas lokal, maka semua ilmu pengetahuan pada zaman itu dituliskan dalam kertas tersebut. Nah, itulah nanti akan menjadi pembelajaran atau media atau objek dari ilmu filologi gitu ya. Jadi di situ nanti makanya nanti saudara jadi mengetahui kenapa sih kok orang sastra disuruh mempelajari filologi. Ya karena sebetulnya yang dituliskan pada zaman lampau itu juga tentang sastra gitu ya. Yang dituliskan pada zaman lampau juga tentang sejarah ya, dan itu menjadi objek dari kajian masing-masing teman-teman semua sesuai dengan program studi masing-masing gitu ya. Jadi banyak, ada fikih, ada tasawuf ya, ada pemikiran, sejarah, budaya, sastra, arsitektur dan lain-lainnya. Terutama di sini fokusnya yaitu pada sastra dan sejarah utamanya karena mahasiswa prodi tersebut ya. Baik, di sini saya lanjutkan untuk materi pembelajaran atau pokok bahasan ya pada mata kuliah kita ini ada 16 ya. Bermakna kita itu nanti ada 16 kali pertemuan gitu ya. Oke, ini yang minggu pertama. Kontrak perkuliahan saya rasa nanti bisa disampaikan di Google Classroom ya. Atau saya share PowerPoint seperti itu. Yang pertemuan kedua, ya, minggu depan kita akan membahas tentang seputar ilmu filologi. Ya, terkait apa? Ya ini nanti ya saudara bisa baca ya. Sampai pada langkah kerja penelitian filologi tapi secara umum, tidak secara rinci. Kalau secara rinci nanti ada pertemuannya setelah UTS ya. Nah, kemudian pertemuan ketiga, ini kita sudah membahas sejarahnya. Pasti menarik juga untuk anak sejarah ya. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang bagaimana awal dikenalnya manuskrip di Nusantara ini, di Indonesia ini, gitu ya. Jadi awalnya pada zaman Hindu-Buddha ya. Nah, nanti di sini pokok pembahasan yang ketiga, naskah sebagai perekam zaman kekuasaan Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi sejarah dikenalnya manuskrip ya. Kemudian manuskrip pertama pada zaman kerajaan Mataram kuno itu seperti apa bentuknya, isinya tentang apa gitu ya. Kemudian di pertemuan keempat masih sama ya, subbabnya masih sama. Tapi ini sudah yang poin kedua ya. Nah, jadi mulai nanti kita membicarakan manuskrip-manuskrip apa saja yang dihasilkan pada zaman kerajaan Dharmawangsa sampai dengan Majapahit. Nah, gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah mulai penasaran, silakan dicari dulu ini manuskripnya apa saja. Kemudian yang kelima, ini sudah mulai masuk pada proses Islamisasi ya, zaman Islamisasi di Indonesia, di Nusantara ya. Nah, nanti kita juga akan mempelajari tentang pengantar masuknya Islam di Nusantara itu seperti apa. Ada beberapa teori, insya Allah akan dibahas juga. Nah, kemudian yang kedua ini ya, yang pembahasan kedua adalah manuskrip sebagai bagian dari metode Islamisasi Nusantara. Penulisan manuskrip pada zaman itu meneruskan yang sudah ada pada zaman Hindu-Buddha. Dan itu digunakan sebagai proses Islamisasi. Ya. Nah, ini nanti akan disampaikan pada pertemuan kelima. Pertemuan keenam masih sama tapi yang kedua ya. Nah, nanti kita akan membicarakan tentang ragam manuskrip Islam. Apa saja yang ada di Nusantara, misalnya suluk, ya, serat, kitab, nah seperti itu contohnya. Kemudian contohnya nanti saya akan memberikan manuskrip yang pernah saya kaji, ya, yaitu Serat Renggani. Saya berikan
gambar digitalnya, nanti kita bisa membaca bersamaan aksara pegon gitu ya. Pada pertemuan ke-7, nah ini saya tadi lupa ya, di pertemuan hari ini langsung teman-teman sudah harus mulai membicarakan atau memusyawarahkan ya, memilih kelompok. Saya perlu ada 4 kelompok ya untuk mata kuliah ini. Di setiap kelasnya saya perlu 4 kelompok. Silahkan saudara buat 4 kelompok tersebut ya. Nah, kemudian kalau sudah dibuat, usahakan setiap kelompok tadi itu minimal ada 1 sampai 2 anak ya, 2 mahasiswa yang bisa membaca aksara baik pegon, jawi maupun carakan atau hanacaraka. Itu ya. Nanti kenapa? Karena nanti di pertemuan ke-7 ini sampean teman-teman semuanya akan memilih manuskrip digital yang saya berikan ya. Nanti saya berikan situsnya. Saudara memilih ya berdasar kelompoknya masing-masing, dan nanti saya minta ini bisa menjadi tugas akhir perkuliahan untuk UAS. Jadi silahkan membuat video gitu ya. Videonya untuk apa? Videonya nanti kemudian saudara harus membaca seperti saya begini nih ya. Jadi nanti saudara membaca setiap anggota dari kelompok tadi harus nampak, harus terlihat dalam video tadi gitu, dan membaca manuskrip atau naskah digital yang sudah dipilih gitu ya. Sekurang-kurangnya membaca, tidak perlu diterjemahkan, nggak apa-apa. Jadi masih sampai proses transkripsi. Dan nanti kita akan mengunggahnya dalam YouTube, baik itu prodi maupun YouTube individu kalian gitu ya. Oke, jadi ini nanti saya akan memberikan beberapa situs dan cara mengoperasionalkannya. Sampai saudara bisa membuka, mengakses manuskrip tersebut gitu ya. Oke, pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan UTS ya, ujian tengah semester, dan itu tulis, berarti materinya adalah dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ini ya, ke-6 ini ya, materinya seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk video RPS ini di 15 menit pertama ya. Kenapa saya kok membuatnya 15 menit pertama? 15 menit saja setiap video sebenarnya karena menurut penelitian ya, penelitian psikologi, bahwasanya mahasiswa dan murid itu hanya bisa konsentrasi di 15 menit awal dan 15 menit akhir. Jadi kita ada 90 menit atau 1 jam setengah perkuliahan, maka bagaimana pengajar itu harus pandai-pandai membuat mood mahasiswa atau muridnya tuh selalu segar gitu ya. Jadi cuma bisa bertahan 15 menit aja. Nanti diperbarui 15 menit lagi. Saudara bisa santai dulu. Nanti lihat lagi 15 menit ya. Jadi saya mohon izin nanti ini berlanjut ke video berikutnya. Oke, sampai di situ untuk pembahasan RPS yang pertama. Nah, kemudian nanti saudara bisa menyimak kembali pada video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.